Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Biru bersama saya di channel YouTube saya. Saya mau membahas tentang budidaya buncis. Buncis itu merupakan nama latinnya itu Phaseolus vulgaris, yang merupakan tanaman semusim yang berbentuk perdu. Kacang buncis ini merupakan salah satu sayuran kelompok kacang-kacangan yang digemari masyarakat karena merupakan salah satu sumber protein nabati dan kaya akan vitamin A, B, dan C. Varietas yang banyak populer ditanam di masyarakat diantaranya ada buncis babut, buncis hawaian, buncis kopak, buncis kansender, dan buncis Hawkesbury Wonder. Nah, taksonomi tanaman buncis ini ada kingdom, subkingdom, superdivisio, divisio, kelas, subkelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, teknis budidaya tanaman buncis ini, yang pertama itu ada persiapan benih, kemudian persiapan bedengan, selanjutnya pola tanam dengan jarak tanam 20 kali 50 cm. Kemudian pemeliharaan atau pemasangan ajir pada umur 20 hari setelah tanam, kemudian pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit. Kemudian hama yang menyerang tanaman buncis diantaranya itu ada kumbang daun, terus penggerek daun, lalat kacang, kutu daun, ulat jengkal semu, ulat penggulung daun. Nah, penyakit yang menyerang ini antraknosa, embun tepung, penyakit layu, bercak daun, hawar daun, bubuk lunak, penyakit karat, ujung keriting. Nah, ciri-ciri buncis siap panen. Pemanenan dapat dilakukan saat tanaman berumur 60 hari dan polong memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, warna polong agak muda dan suram, permukaan kulitnya agak kasar, biji dalam polong belum menonjol, kemudian bila polong dipatahkan akan menimbulkan bunyi letup. Polong buncis ini bisa dipanen normal setelah panjangnya mencapai 12 cm, namun daging polongnya masih lunak dan bijinya belum terbentuk. Buncis ukuran normal ini akan diserap oleh pasar tradisional. Nah, cara panen yang dilakukan biasanya dengan cara dipetik dengan tangan. Penggunaan alat seperti pisau atau benda tajam yang lainnya sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan luka pada polongnya. Pelaksanaan panennya dapat dilakukan secara bertahap, yaitu setiap 2-3 hari sekali. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh polong yang seragam dalam tingkat kematangan dan untuk menjaga kualitas agar buncis yang dipanen tidak dalam kondisi yang terlalu tua. Nah, karena untuk pemanenan buncis ini super diperlukan kedisiplinan waktu, maka untuk para pembudidaya buncis ini harus teratur ya agar hasilnya maksimal. Nah, untuk tadi pas penanamannya itu dilakukan pada musim hujan atau juga dilakukan pada musim kemarau. Itu bisa dengan sistem palawija atau dengan diairi seperti itu. Nah, untuk persiapan benihnya ini yang tadi ya, persiapan benihnya itu benihnya biasanya dibeli di toko pertanian yang dekat di sekitar kita. Nah, untuk pemeliharaannya itu selain pemasangan ajir tadi, kemudian pemupukan, ini biasanya menggunakan pupuk mutiara atau NPK. Kemudian pengairan ini dilakukan apabila pada musim kemarau, dan apabila musim hujan dan tidak perlu air, maka dibiarkan saja karena sudah tercukupi air oleh hujan ya. Kemudian pengendalian hama dan penyakit yang tadi itu hama-hamanya sudah disebutkan ya. Ini biasanya itu menggunakan pestisida yang berjenis insektisida karena menyerangnya itu kumbang, penggerek daun, lalat kacang, kutu daun, ulat jengkal, ulat menggulung. Nah, ini menggunakan insektisida. Nah, untuk penyakitnya antraknos itu biasa menggunakan fungisida seperti itu. Fungisidanya itu bisa dibeli di toko pertanian dan dengan berbagai macam merek yang berada di pasaran ya. Nah, untuk harga buncis ini di pasaran biasanya itu mencapai kisaran 10.000 per kilo kalau dijual dari tengkulak kepada
konsumen. Sedangkan untuk produsennya sendiri menjual kepada tengkulak itu kisaran antara 8.000 atau 5.000 tergantung banyaknya buncis di pasaran gitu. Kalau buncisnya itu sedikit maka harga akan tinggi, dan kalau buncisnya itu banyak maka otomatis harga di pasaran itu akan menurun seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.